Semasa Rasulullah SAW hidup, tentu dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah mengenai kisah Nuaiman, sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Sosok sahabat Nabi kali inilah satu-satunya yang berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Yuk, simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang telah dibahas sebelumnya tadi memiliki nama Nuaiman bin Ibnu Amir bin Raf'ah. Nuaiman termasuk salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansar. Karena pernah turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW, dia juga masuk pada kalangan Ashabul Badar. Bagi seorang yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan sudah tidak asing lagi dengan sesosok Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang begitu jahil dan tidak jarang mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah sendiri. Karena sifat jenaka inilah, orang-orang yang berada di dekatnya tidak jarang tersenyum hingga tertawa bahagia. Rasul pun yang lebih sering memperbanyak senyum daripada tertawa, sampai pernah dibuatnya tertawa bahagia. Dikisahkan bahwa pada suatu waktu, Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah, tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah, yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Suwaibid menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibid di waktu siang, mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. Wahai Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini, ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid, karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengacamnya. Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran. Namun tetap saja, Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar. Kemudian, berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, kecacatan atau minus, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka.
Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suhaibid, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suhaibid sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suhaibid berteriak, "Aku bukan hamba saya, aku orang merdeka." Namun, teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suhaibid terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suhaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman hingga hadiah untuk Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suhaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suhaibid yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaibid, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka, ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad SAW tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah SAW selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Kisah Nuaiman dan hadiah madu. Dikisahkan, sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling membawa dagangannya. Namun sayangnya, tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah SAW seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Tolong engkau yang bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya
Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Dikisahkan juga, suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan asraf, para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan mengobrol sambil bercandaria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat. "Ya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman terkekeh. "Emang kamu berani menyembelih?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman dengan yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah SAW. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah SAW. "Itu ulah Nuaiman ya Rasul," ucap mereka. Selanjutnya, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala pujian-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun begitu, Nuaiman berbicara manis lagi. Ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau bersembunyi di dalam sumur ini," pintanya. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. "Silakan masuk. Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya, siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun," pintanya.
Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sudah barang tentu Al-Miqdad kebingungan. "Ya Rasulullah, ada apa ini?" tanyanya. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu?" jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa berbohong. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah, "Mengapa kau melakukan itu?" jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Demikianlah beberapa kisah tentang sosok Nuaiman yang dikutip dari berbagai sumber yang kiranya selalu membuat Rasulullah SAW tertawa saat beliau berada di dekatnya. Karena kejeniusannya dalam mengemas perbuatan yang secara kasat mata tidak baik, menjelma suatu humor tingkat tinggi yang menjadikan dirinya Nuaiman disayang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman, karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.